Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam memulai kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, berjumpa lagi bersama saya masih belajar statistika. Pada pertemuan kedua, ayo bermatematika. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan dua ini adalah Ananda dapat mempresentasikan data dengan cara menentukan ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata atau median, dan modus, data tunggal, dan data kelompok. Nah, coba Ananda perhatikan gambar ini. Masih ingatkah Ananda dengan pelajaran yang berkaitan dengan gambar ini? Ya, ini adalah gambar tabel distribusi frekuensi ya. Yang mana tabel distribusi frekuensi itu adalah mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau kelas dan dihitung banyaknya atau frekuensinya dari data yang masuk dalam kelompok tersebut serta hasilnya disusun dalam bentuk tabel. Dan tabel distribusi frekuensinya ada dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Kemudian gambar yang kedua yaitu gambar histogram. Apa itu histogram? Yaitu diagram yang terdiri dari batang-batang yang saling berimpit. Nah, nilai data diletakkan pada sumbu mendatar dan frekuensi diletakkan pada sumbu tegak. Nilai data pada histogram dapat berupa kelas-kelas interval atau tepi-tepi kelas. Nah, kelas-kelas interval ini diletakkan di tengah-tengah bagian bawah. Tepi-tepi kelas diletakkan di tepi-tepi bagian bawah batang. Nah, itu dia ya. Jadi, dua buah gambar tadi itu adalah gambar tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, kemudian tabel distribusi frekuensi dan histogram ini dapat dihitung ukuran pemusatan datanya atau bisa dihitung rata-ratanya, ada atau mean ya, kemudian ada median, ada modus pada data tunggal dan data kelompok. Nah, bagaimana cara menghitungnya atau menentukannya? Nah, simak penjelasan berikutnya. Ananda semua harus fokus ya, supaya Ananda bisa paham, mengerti, ketika diberikan latihan, Ananda bisa menjawabnya. Nah, jadi untuk menentukannya, Ananda harus tahu apa itu rata-rata, apa itu median, apa itu modus. Nah, berikut penjelasannya. Nah, dimulai dari modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi nilai tertinggi. Nah, jika satu data hanya memiliki satu modus disebut unimodal. Dan bila memiliki dua modus disebut bimodal. Sedangkan jika memiliki modus lebih dari dua disebut multimodal. Modus dilambangkan dengan mo, ya. Kemudian ada median. Nah, jadi nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan ya, diurutkan dari yang terkecil. Nah, median dilambangkan dengan me. Nah, kemudian ada mean atau rata-rata. Nah, mean ini adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Rata-rata dikenal juga dengan istilah mean dan dilambangkan dengan X bar ya. Modus, median, dan mean terbagi ke dalam dua jenis data, yaitu data tunggal dan data kelompok. Nah, kali ini pada pertemuan ini kita hanya akan membahas
modus, median, dan mean pada data tunggal. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, silakan simak baik-baik penjelasan berikut ini. Baik, kita akan membahas terlebih dahulu modus ya pada data tunggal. Nah, modus ini tadi pengertiannya adalah nilai yang sering muncul atau yang mempunyai frekuensi yang tertinggi ya. Cara menentukannya, misalkan nih ada sekelompok data tunggal yang sudah diurutkan, yaitu bisa Anda lihat sendiri. Maka berapa modusnya? Nah, kita buat dalam sebuah tabel. Contohnya pada gambar bisa Anda lihat. Nah, nilai X-nya atau kolom X dan kolom F ya. X itu untuk nilai, F itu untuk frekuensi. Nah, kita masukkan semua nilainya. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian frekuensinya ada berapa? 2 ada berapa? Coba kalian hitung. Ada 2. Kemudian 3 ada berapa? Hanya ada 1. 4 ada berapa? 2. 5 ada berapa? 3. 6 ada 4. 7 ada 3. Nah, setelah kalian masukkan dalam tabel, baru nih kalian lihat mana nilai yang paling sering muncul, mana frekuensinya yang lebih tinggi, maka itulah modusnya. Nah, jadi berdasarkan gambar bisa Anda lihat yang menjadi modus dari soal ini adalah nilai 6 karena memiliki frekuensi tertinggi yaitu 4. Nah, begitulah cara menentukan modus. Nah, misalnya ada contoh lagi, tentukan modus data berikut. Nah, datanya belum diurutkan ya, Ananda. Nah, ini masih data acak-acakan. Nah, jika Ananda diberikan soal seperti ini dan disuruh untuk menentukan modusnya, pertama-tama Ananda harus mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil sampai ke besar ya. Nah, jadi baru Ananda tentukan mana nilai yang sering muncul atau paling banyak ya frekuensinya, yaitu dari sini dapat Ananda lihat yaitu modusnya 32. Karena modus ini nilai yang sering muncul, maka 32 ini adalah nilai yang lebih sering muncul, memiliki frekuensi 4 karena muncul sebanyak 4 kali. Nah, begitu cara menentukan modus. Bisa paham, dimengerti kan Ananda semua? Nah, selanjutnya median pada data tunggal. Median ini tadi pengertiannya adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil. Nah, untuk menentukannya dilihat dari dua cara. Ada dua cara ya, yaitu jika jumlah banyak datanya ganjil, kemudian jumlah data yang genap. Nah, berbeda caranya. Kalau jumlah datanya ganjil, caranya yaitu nilai data ke setengah dikali N tambah 1. Nah, langsung pilih data langsung pilih data yang letaknya di tengah-tengah ya. Nah, kemudian jika datanya genap, maka rumusnya atau caranya yaitu setengah dari nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 tambah 1. Nah, misalnya nih, ada contoh nih, supaya Nanda lebih mengerti apa maksudnya tadi. Nah, diberikan nilai, ada dua soal ya, diberikan data, yang A itu datanya masih acak. Nah, berapa nilai mediannya? Nah, untuk yang A ini pertama-tama kita urutkan lebih dahulu dan dihitung ada berapa banyak datanya, yakni ada 15. Setelah itu dengan cara satu tadi menggunakan rumus yaitu nilai data ke
setengah kali N tambah 1. Nah, nilai kemudian sama dengan nilai data ke. Nah, berapa hasil dari setengah kali 15 tambah 1? Ya, 15 tambah 1, 16. 16 dibagi 2, 8. Jadi nilai data ke 8. Nah, berarti yaitu kita hitung ke 8 itu nilai berapa? Kita hitung dari 2, 3, 4. Berarti dari angka 2 ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi data ke 8 itu adalah 6. Jadi mediannya adalah 6. Nah, masih contoh yang A ya. Dengan cara kedua. Nah, ini cara kedua, langsung saja kita ambil nilai tengah-tengah dari data ini berapa, karena jumlahnya ganjil ya. Nah, berarti kita hitung aja dari hitung sama rata gitu ya, kiri kanan. Nah, dapatlah nilai tengah-tengahnya itu adalah 6. Nah, sekarang lanjut soal yang B. Nah, bagaimana cara menentukan mediannya? Pertama-tama tentukan dulu jumlah datanya. Ada berapa? Ada 10. Nah, setelah itu diurutkan ya dari kecil sampai terbesar. Kemudian, nah, jika dihitung bahwasanya nilai yang di tengah-tengah itu ada 2 ya. Jadi makanya kita menggunakan rumus setengah nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 tambah 1. Nah, jadi kita akan menggunakan rumus setengah dikali nilai data ke N. N-nya berapa tadi? 10. Dibagi 2, kemudian ditambah nilai data ke N dibagi 2, N-nya 10 tadi ya, N bagi 2, 10 bagi 2 tambah 1. Jadi setengah dari nilai data ke 5, 10 bagi 2, 5 ya. Kemudian ditambah nilai data ke 6. Kenapa 6? 10 bagi 2, 5. Tambah 1, 6. Maka sama dengan setengah dikali 27 tambah 28. Nah, dari mana datang 27 tambah 28? Karena nilai data kelima itu berapa? Kita hitung dari 24. Nah, setelah kita hitung dari 24 ya, maka 27 itu adalah data kelima dan data keenam itu adalah 28. Kita jumlahkan lalu dibagi 2 sama dengan 55 dibagi 2 sama dengan 27,5. Jadi itulah nilai mediannya 27,5. Oke, baik. Jika Anda merasa rumit ya menggunakan rumus yang panjang misalnya gini, ya udah, berarti jika Anda menemukan nilai tengahnya ada 2, berarti jumlahkan saja. Jumlahkan dulu ke kemudian dibagi 2. Nah, itulah nilai mediannya. Nah, selanjutnya mean data tunggal. Nah, mean data tunggal ini didefinisikan yaitu perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Cara menentukannya yaitu rata-rata sama dengan jumlah nilai data dibagi banyak data. Nah, di sini dituliskan ya X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik-titik tambah XN. Ini maksudnya X1 itu adalah nilai data 1 ditambah nilai data kedua, ditambah nilai data ketiga, ditambah sampai sebanyak data yang ada ya. Kemudian dibagi banyak data, misalnya frekuensinya ya, ada berapa. Jika data itu sudah disajikan dalam sebuah tabel ya, tabel distribusi frekuensi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, rata-rata dirumuskan sebagai berikut, yaitu rata-rata datanya sama dengan jumlah dari frekuensi suatu data dikali dengan nilai data dibagi jumlah frekuensi ya. Nah, coba Anda perhatikan contoh berikut ini. Tentukan nilai rata-rata dari data 5, 4, 7, 6, 5, 6, 8, 7. Nah,
Bagaimana cara menentukan rata-ratanya? Yakni jumlahkan seluruh nilai data kemudian dibagi sebanyak data. Nah, berarti sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 7 dibagi banyak datanya ada berapa? Ada 8. Berarti dibagi 8. Setelah dijumlahkan yakni 48 dibagi banyak data yaitu 8 hasilnya 6. Nah, itulah rata-ratanya. Nah, ini ada contoh lagi, coba Anda perhatikan. Nah, di sini ada data jumlah siswa kelas 7 SMP Rukun. Nah, terdapat 4 kelas 7 di SMP Rukun dengan jumlah siswa laki-laki dan perempuan yang tidak merata. Nah, Anda perhatikan ya data pada tabel. Nah, bagaimana cara menghitung rata-rata jumlah siswa laki-laki dan rata-rata jumlah siswa perempuan kelas 7 SMP Rukun? Yakni menggunakan yaitu apa? Ayo, ingat kembali rumus tadi. Nah, begini penyelesaiannya. Coba Anda perhatikan baik-baik ya. Nah, diketahui tadi jumlah siswa laki-lakinya yaitu datanya ada 12, 13, 19, 15. Kita jumlahkan hasilnya 59. Ada 59 orang ya siswa laki-laki. Kemudian untuk menentukan meannya atau rata-ratanya, maka jumlahkan seluruh jumlah siswa laki-laki dan perempuan, kemudian dibagi dengan jumlah kelas yang ada. Nah, mean jumlah siswa laki-laki sama dengan jumlah seluruh siswa laki-laki kelas 7 dibagi jumlah kelas 7. Nah, jumlah siswa laki-laki sama dengan jumlah seluruh siswa laki-laki kelas 7 ada 59 dibagi total kelasnya ada 4 tadi ya. Maka 59 dibagi 4 sama dengan 14,75. Benar tidak jawabannya? Coba Anda hitung ya sendiri ya, dicek ya. Apakah benar jawabannya? Jadi, mean jumlah siswa laki-laki adalah 14,75. Kemudian, jika ditanya mean jumlah siswa perempuan berapa? Nah, caranya sama dengan yang laki-laki tadi. Kita hitung dulu jumlah siswa perempuannya ada berapa. Yakni keempat kelas itu tadi ada kelas pertama ada 18, kelas yang kedua 17, kelas 3 11, kelas keempatnya ada 10 orang kan. Kita jumlahkan menjadi 56 orang. Untuk meannya berapa? Berarti total jumlah seluruh siswa perempuan kelas 7 dibagi jumlah kelas 7. Nah, tadi sudah kita peroleh jumlah siswa perempuan seluruhnya ada 56 orang. Kelasnya ada 4. Berarti 56 bagi 4 sama dengan 14. Jadi meannya adalah 14. Selanjutnya, modus. Nah, modus ini adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi yang tertinggi. Bagaimana cara menentukan modus ini? Nah, modus sama dengan tepi bawah kelas modul ditambah selisih frekuensi kelas modul dengan kelas sebelumnya dibagi selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya dikali P atau panjang kelas ya. Nah, baik Ananda semua, dari penjelasan tadi, coba Ananda simpulkan sendiri dengan bahasa pemahaman Ananda sendiri ya. Nah, adapun kesimpulan,
Pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu tentang bagaimana cara menentukan modus, median, dan mean pada data tunggal. Modus itu atau dilambangkan dengan mo itu adalah nilai yang sering muncul. Kemudian median itu atau dilambangkan dengan me adalah nilai tengah. Cara untuk menentukannya ada dua. Jika data ganjil, nah kita pilih nilai yang ada di tengah-tengah ya. Kemudian jika datanya genap, maka kita pilih dua angka yang di tengah itu atau dua data yang di tengah-tengah itu kita jumlahkan lalu dibagi dua. Itulah nilai tengahnya. Kemudian mean itu atau dilambangkan dengan X bar adalah nilai rata-rata dari seluruh data. Untuk menentukannya berarti jumlah nilai data dibagi banyak data. Baiklah, Anda semua cukup sekian materi pembelajaran pada pertemuan kedua ini. Silakan dipahami dengan seksama dan dengarkan dan tonton secara berulang-ulang. Sampai jumpa di kelas dengan pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua mengenai materi yang tidak Anda pahami ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.